Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Nur Aisyah SPD, mahasiswi PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252114741. Pada hari ini, Selasa 14 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 5 Cicadas Gunung Putri Bogor, kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, saya hebat. Yes. Baik, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Jika berdoa, Baik, semuanya silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu tanah airku saka. Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sebelum kita mulai kepada pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa hari ini yang tidak hadir. Abdul Somad, Adelia, Ahmad Abid. Oke, baik. Hari ini ada satu teman kita yang tidak masuk, kemana? Alif? Minggu lalu kita telah belajar tentang hidup damai dengan saling maaf dan juga memaafkan. Apa itu maaf? Apa itu memaafkan? Menghilangkan rasa dendam. Jadi hidup damai dengan saling maaf dan memaaf. Kita sesama manusia harus saling maaf dan juga memaaf agar hidup kita menjadi tenang, tentram, dan juga damai. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap? Semangat? Coba tepuk semangat. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, diharapkan kalian setelah mempelajari tentang hukum halal dan haram, yaitu mampu menjelaskan pengertian hukum halal dan haram beserta dalilnya dari Al-Quran dan juga hadis. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti kalian semua mampu mengidentifikasi contoh makanan, minuman,
dan perilaku yang halal serta haram dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dari tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa itu mampu menerapkan prinsip halal dan haram dalam pilihan sehari-hari melalui proyek praktis untuk membentuk akhlak yang mulia. Ini apa sih yang ada di pikiran kalian pertama kali mendengar halal dan haram? Apa itu halal? Apa itu haram? Apa Jahran tadi? Halal adalah yang baik jika dimakan. Oke, betul. Ada lagi? Apa Aleza? Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Oke, sesuatu yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam. Coba tuh halal. Sekarang haramnya, apa haram? Makanan yang tidak boleh dimakan. Atau apa lagi? Tentang perbuatan yang tidak boleh. Nah, itu tentang halal dan haram yang pertama. Yang kedua, nah mengapa sih kita sebagai umat Islam harus memperhatikan makanan yang halal? Kenapa? Karena yang haram tidak boleh dimakan. Dapat menyebabkan penyakit. Nah ini kita akan membentuk kelompok. Ada menjadi 5 kelompok. Oke, Ibu sebut ini kelompok 1. Yang ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi kita ada 5 kelompok. Sebelum nanti kalian berdiskusi, Ibu akan berikan sedikit materi tentang penjelasan hukum halal dan haram secara singkat. Ya. Jadi, tadi di awal udah Ibu tanya, apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar halal dan haram? Oke, jadi yang pertama, halal itu artinya adalah sesuatu yang dibolehkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Makanan atau minuman yang bersih, sehat, dan tidak mengandung bahan yang dilarang. Halal tidak hanya soal makanan, tapi juga perilaku. Seperti berbicara jujur atau berbuat baik. Nah, yang kedua, ada haram. Apa itu haram? Haram itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Jika kita melakukannya bisa mendatangkan dosa. Contohnya apa? Makanan yang mengandung bahan terlarang seperti alkohol atau daging babi. Haram juga termasuk perilaku buruk seperti mencuri ataupun berbohong. Itu ya pengertian dari halal dan juga haram. Nah, Ibu punya 2 gambar. Ini. Apa ini? Halal dan juga haram. Labelnya. Yang pertama ini adalah label halal. Yang sebelah kiri ini ada label haram. Kalau di Indonesia, makanan itu ditandai dengan label halal dan juga haram. Maaf, label halal. Dari MUI. Kenapa ada 2? Coba, yang mana yang digunakan? Yang mana yang digunakan? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Oke, dua-duanya ini digunakan, akan tetapi label yang sebelah kanan ini yang berwarna ungu ini adalah label yang baru. Dan yang ini adalah label logo yang lama.
Ketika kita menemui label halal yang lama, berarti dia belum mendaftarkan kembali ke label MUI yang baru. Nah, kalau sudah yang ungu berarti dia sudah mendaftarkan kembali makanannya jadi halal. Ini untuk di Indonesia. Mungkin kalau kita keluar negeri atau kemana akan menemui barang-barang seperti ini. Ada logo haram mungkin dengan bahasa mereka, daerah-daerah yang kita kunjungi. Yang pasti akan ada logo haram. Jadi yang ini tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Ketika berjualan orang ada halal, halal, halal biasanya gitu. Atau kalau misalnya bukan di negara-negara mayoritas selain Islam, kalau dia tahu kita Islam pasti diberitahu ini halal atau haram. Nah, jadi logo MUI itu ada 2. Ketika menemui makanan yang berlogo halal berarti itu halal. Dari jenis zat pengelolaannya situ sudah diuji oleh MUI. Itu ya tentang halal dan haram. Kemudian kalau tadi ada pengertian, sekarang dalil dari Al-Quran tentang halal dan juga haram. Yang pertama, ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, ini salah satu materi yang akan Ibu berikan ke kalian tentang cek kehalalan produk. Kemarin Ibu minta kalian untuk membawa bekas makanan atau kemasan makanan yang setelah kalian jajan. Nah, nanti kalian tulis apa nama produknya, ada BPOM-nya tidak, kemudian apakah ada label halal atau tidak, jika ada tempel label halalnya, dan yang terakhir gambar produk. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalian punya jajan apa? Pilus Garuda, tulis di sini. Ada BPOM-nya tidak? BPOM-nya ditulis, kemudian label halalnya ada atau tidak, kalau ada ditempel dan kemasannya. Itu ya, ini untuk LKPD yang cek kehalalan produk. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, sekarang kita presentasikan dari masing-masing kelompok apa yang sudah kalian diskusikan, membuat tadi pemahaman konsep dan sebagainya, mulai dari kelompok 1. Silakan presentasikan. Semuanya maju ikut presentasi ke depan. Ya, silakan dipresentasikan. Mulai dari salam, perkenalan, dan semacamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang kebutuhan berikan kita di Jadi kami membuat poster tentang taman makanan halal di rumah. Di poster tersebut terdapat ada makanan halal dan apa yang dimaksud makanan halal? Makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk
dan as Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Di dalam Al-Quran, kita ada surat Al-Baqarah ayat 168 dan surat Al-Maidah ayat 88. Jenis makanan minuman yang halal. Pertama, tidak diharapkan oleh Allah. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikan. Halal. Apa itu halal dan haram? Tuliskan definisi singkat berdasarkan diskusi kelompok. 4. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian telah mempresentasikan hasil diskusi kalian melalui contoh makanan, minuman, serta perilaku halal dan juga haramnya. Nah, sebelum Ibu akhiri pada pembelajaran kali ini, apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang halal dan haram. Bagaimana sih perencanaan kalian dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya? Merencanakan, memilih produk makanan yang halal, bersertifikasi MUI, yang telah terdaftar dan telah teruji halalannya. Senang belajar hari ini? Senang. Ya, jadi halal dan haram ini perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kalian memakan makanan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini ada kesimpulannya, yaitu memahami hukum halal dan haram adalah kunci menjadi muslim yang baik dengan dalil dari Al-Quran dan juga hadis. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita hidup sehat dan juga bahagia. Makanya mulai dari sekarang kita terapkan dalam kehidupan. Ya. Ini kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, silakan boleh dirapihkan bukunya, ditutup. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang hukum halal dan juga haram. Ibu harapkan kalian dapat mengerti, memahami apa itu halal dan juga apa itu haram, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, menghindari perbuatan yang haram dan mengerjakan sesuatu yang halal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, semoga pembelajarannya membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.